Assalamualaikum, kalian nungguin aku nggak? Nggak suka gelai. Kok bebek sih? Nggak mau. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami. Nah, kali ini kami buat video puasa pertama, tapi kami lupa bikin pada saat sahur. Sebenarnya ingat sih, cuma memang kita lebih prepare untuk menyiapkan hidangan sahur teman-teman. Jadi kebetulan juga agak masih ngantuk ya, jadi nggak sempet bikin video sahurnya. Nah, tapi kali ini kita sempatkan buat video buka puasa bersama di rumah. Nah, ini hari pertama teman-teman. Tuh lihat, sederhana kan? Makan dengan masakan sendiri, begitu senangnya yang namanya sebagai istri menyiapkan hidangan, memasak untuk suami untuk berbuka. Nah, kebetulan hari pertama ini aku nggak cari takjil teman-teman, maksudnya bikin sendiri, nggak cari makanan di luar, karena kebetulan hari pertama puasa pertama itu yang jatuh pada hari Selasa ya teman-teman kemarin ya. Nah, cuacanya kan sore hujan ya teman-teman, jadi juga nggak bisa kemana-mana. Nah, ini juga kita makan ala kadarnya ya teman-teman. Aku bikin sari kelapa dan cincau rasa jeruk, kemarin beli di pasar. Nah, makanya aku olah sendiri, tambahin sirup sama bikin teh anget, teh panas manis ya teman-teman. Nah, sama bikin ya masak nasi sama balado, jamur sama telur teman-teman. Jamur aku sempat bingung sih, bisa emang di balado ya nggak apa-apa deh, dicampur-campurin aja. Nah, makanya jadi itu aja sih. Terus sama aku bikin gorengan yang nggak pernah ketinggalan. Kalau untuk buka puasa itu paling enak, paling nafsu, pengen banget itu yang namanya gorengan crunchy teman-teman. Itu nggak pernah ketinggalan, makanya aku bikin. Nah, udah akhirnya bukalah kita dengan masakan dan hidangan ala kadarnya. Alhamdulillah, suami tetap senang dan menghargai hasil kerja keras aku. Dan jangan lupa teman-teman ya, tetap harus ada buah-buahan dan vitaminnya, itu nggak pernah aku tinggal. Masalah vitamin nggak main-main teman-teman, karena untuk jaga imun ya teman-teman. Dan kebetulan suamiku ini pernah yang namanya kena COVID, dia reaktif. Lucunya sepertinya OTG sih ya, pada bulan Agustus September lah ya teman-teman, 2020 kemarin. Dan itu tanpa gejala teman-teman. Nah, dari situ pun saya selalu siap yang namanya vitamin untuk kami berdua. Dan sebelumnya pada tahun 2020 juga, di awal-awal tahun, suami saya juga pernah drop. Jadi dia itu imunnya sebenarnya kuat sekali teman-teman, fisiknya pun kuat ya, semuanya bagus. Tapi kalau dia drop, dia sakit, betul-betul sakit teman-teman ya. Itu bikin aku stres, makanya aku yang namanya tiap hari itu selalu siapkan vitamin dan segala macamnya itu khusus untuk dia itu.
Jadi karena walau gimana pun kalau suami drop, suami sakit, yang repot kan kita juga ya, bingung kita juga, stres kita juga, karena kita juga hidup tinggal berdua. Ya, kita baru berdua ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi inilah kesederhanaan kami. Terus satu lagi teman-teman, kunci dalam rumah tangga. Kunci dalam rumah tangga itu ketika kita berumah tangga tidak ada campur tangan orang tua dan mertua ya teman-teman, apalagi pihak ketiga teman-teman. Hati-hati ya, zaman sekarang banyak namanya pelakor dan pebinor teman-teman. Kalau nggak kuat-kuat dengan ujian itu, wow, rumah tangga bisa gagal dan gagal lagi teman-teman. Memang mau nggak capek? Jangan lagi deh. Makanya kita bismillah aja ya teman-teman. Bukan berarti rumah tangga itu aman-aman aja. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai 15 tahun pun kita tetap ada fase yang namanya ujian dalam rumah tangga. Masing-masing rumah tangga ujiannya berbeda-beda ya teman-teman. Nah, makanya itu kita harus mawas diri teman-teman. Nah, jangan sampai ada campur tangan pihak ketiga ya teman-teman, baik dari orang tua, mertua, ataupun keluarga-keluarga lainnya, ataupun teman, ataupun orang lain yang kutip ya teman-teman. Itu bahkan malah akan menghancurkan rumah tangga ya. Yang menjalani rumah tangga adalah pasutri, pasangan suami dan istri ya teman-teman. Nah, maka itu dalam setiap ujian, maka karena kita sendiri yang mengalami, kita sendiri yang menghadapi, kita sendiri yang merasakan ya. Boleh dengar dari masukan-masukan dari mana saja, tapi kita harus filtering lagi karena yang menjalani adalah kita berdua ya teman-teman. Jangan terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik untuk rumah tangga kita. Seperti itu. Ini adalah pelajaran ya teman-teman, karena kami berdua sudah pernah mengalami kegagalan sebelumnya. Ini bukan aib teman-teman, tapi pembelajaran, dan supaya juga kita semua lebih mawas diri teman-teman ya. Nah, jikapun hal kegagalan terjadi berulang kali, nah mungkin itu memang ujian, tapi bila mana kita tidak bisa menghadapi ujian itu, ya tidak bisa mengatasi atau tidak bisa juga menghindari segala suatu keburukan bagi rumah tangga kita, maka itu adalah pilihan ya teman-teman, pilihan dari salah satunya atau keduanya. Kenapa? Sebab manusia itu selalu diberikan ujian, akan tetapi sadar atau tidak mereka untuk tidak mengalami atau tidak mengalami kegagalan sebelumnya ya teman-teman. Itu kan hidup itu pilihan ya teman-teman. Nah, semoga saja dalam rumah tangga kita semua terhindar dari segala godaan, terhindar dari pertengkaran, terhindar dari campur tangan pihak ketiga yang akan sangat mengganggu dan menyakitkan rumah tangga. Seperti itu teman-teman. Karena kita sudah dewasa, kita bisa berpikir ya, kita mempunyai iman, ketakwaan. Nah, ketika kita ditegur oleh Yang Maha Kuasa, maka itu segeralah kita sadar ya teman-teman. Nggak saya, nggak suami, dan rumah tangga teman-teman semua. Seperti itu. Itulah pembelajaran kita hidup di dunia. Semoga dalam rumah tangga ini, rumah tangga yang kita jalani akan berbuah kebaikan di akhirat nanti, untuk amal kebaikan ya teman-teman. Maka itu ketika kita menikah,
jangan salah dengan niatnya ya teman-teman. Seperti itu, jangan pacaran kelamaan teman-teman ya. Kalau bisa ta'aruf ya, karena pacaran lama-lama akan mengakibatkan mendatangkan banyak kemaksiatan teman-teman. Teman-teman harus banyak belajar, apalagi yang belum menikah ya teman-teman. Nah, seperti itu. Tapi juga jangan takut untuk berumah tangga teman-teman. Enak kok berumah tangga itu ya, pembelajaran baru teman-teman, dan hidup tidak sendiri. Jadi kita punya partner. Berumah tangga itu bukan sekedar kita memiliki pasangan ya, kita seperti partner teman-teman ya kan, yang dimana suami dan istri itu menjadi sebuah pasangan yang menjadikannya sebagai teman, sebagai partner, sebagai jika kita punya masalah atau apapun kita bisa bercerita tanpa ada batasan, seperti itu ya. Keterbukaan ya teman-teman. Dengar ya, ingat ya, di usia di atas 40 ataupun di usia pernikahan di atas 5 tahun, maka teman-teman akan memahami yang namanya tidak ada privasi apapun. Privasi rumah tangga, privasi keluarga, maksudnya dalam sebuah hubungan pasutri ya, satu sama lain terhadap pasangan, itu tidak ada yang namanya privasi ya. Semua sama-sama tahu. Jadi itu perlu diingat dan tidak perlu diperdebatkan teman-teman. Jadi jika ada pasangan menikah di mana terdapat yang dikatakan privasi, itu kita perlu tanda tanya besar teman-teman ya. Dulu saya begitu, tapi sekarang tidak lagi. Saya dan suami tidak ada yang namanya privasi, semua terbuka. Semua barang milik atau apapun kita sama-sama tahu. Diupayakan seperti itu teman-teman ya, karena yang namanya kecurangan apapun bentuknya itu berawal dari yang namanya privasi. Privasi hanya ada di luar pasangan suami istri ya. Ketika kita sudah menikah dan kita menjadi pasangan suami istri atau pasutri, sudah tidak ada lagi yang namanya privasi, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Kenapa? Sebab ketika kita menikah itu kita mempunyai komitmen ya teman-teman. Nah, komitmen ini yang perlu dijaga. Sebab apapun itu yang terjadi pada suami ataupun pada istri adalah tanggung jawab bersama. Jika terjadi sesuatu di dalam rumah ataupun di luar rumah ya, tanpa kecuali teman-teman ya, baik dalam lingkungan rumah maupun di luar, baik di dalam kegiatan sehari-hari ataupun bekerja di luar ya, teman-teman perlu diingat ya, karena disitulah letak, kalau teman-teman bicara mengenai privasi, disitulah letak kecolongannya ya teman-teman. Belajar dari pengalaman teman-teman, jadi jangan mau juga dibodohi ya teman-teman. Nah, kita semua ini ya, artinya saya dan suami sebagai pasutri, kita pernah mempunyai pelajaran yang sama ya teman-teman, dan kami menyadari tidak ada yang namanya privasi seperti itu. Jadi gimana teman-teman paham ya? Untuk amannya berumah tangga adalah tidak ada yang namanya privasi. Ketika teman-teman sudah siap untuk berumah tangga, maka teman-teman siap juga untuk berbagi privasi. Yang dikatakan privasi ini tadi ya, sudah harus terbuka terhadap pasangan suami istri, tidak ada yang ditutup-tutupi kembali, dan tidak ada ikut campur pihak manapun ya teman-teman. Ingat, karena dua hal tadi itu yang akan merusak dan memecah rumah tangga.
yang membawa ke perceraian ya teman-teman. Siapa sih yang mau bercerai teman-teman? Nggak ada ya, saya kira ya. Nah, kami pun berharap seperti itu. Kegagalan biarkan menjadi kegagalan, tapi untuk ke depan kita akan melangkah maju dan tidak akan melihat ke belakang, dan semua itu menjadi sebagai pembelajaran bagi kita dalam berumah tangga. Jadi gitu ya, sabar-sabar teman-teman. Kalau dalam berumah tangga, kesederhanaan lebih penting ya teman-teman. Jangan kita juga hidup ingin bermewah-mewah, karena ketika tuntutan bermewah-mewah itu menjadikan suami dan istri menghalalkan segala cara untuk pencapaiannya, dan bisa-bisa jual diri loh. Kok kakak Cantika ngomongnya gitu sih, jual diri? Oh ya jelas, makanya hati-hati. Nah, kita harus mempunyai harga diri ya dalam bersikap, terutama dalam bekerja. Mau kaya, mampu, bergelimangan harta, tapi rendah diri, no way ya. Dalam rumah tangga kami tidak perlu bergelimang harta. Dalam rumah tangga kami tidak perlu hal-hal yang gemerlap. Apa yang kami punya, kami miliki, kami nikmati, dan kami buat sedemikian rupa kami dapat berbahagia dengan apa adanya. Itu ya, kuncinya adalah bersyukur teman-teman ya. Bila mana memang kita dapat rezeki di situ, ya itulah rezeki kita. Tapi kalau memang kita tidak ada rezeki di situ, ya sudah ya. Selama kita menjalankan sesuatu yang halal ya teman-teman ya, dan kita selalu bertakwa ya teman-teman sama Tuhan ya, insya Allah kita akan selamat teman-teman. Baik rumah tangga kita, baik dunia dan akhirat kita. Jangan takut mengenai rezeki teman-teman. Perlu diingat ya teman-teman, rezeki itu yang halal ya, pekerjaan yang halal ya, lingkungan juga yang halal. Kalau nggak halal, cabut teman-teman. Ingat ya, rezeki yang nggak halal bakalan nggak berkah buat rumah tangga. Rumah tangga panas terus teman-teman. Pesan moral untuk Pak Sutri, jaga pergaulan, jaga sikap. Pergaulan dalam rumah tangga, pergaulan di dalam, di luar rumah, pergaulan dalam rumah tangga, pergaulan dalam pekerjaan, jauhi maksiat. Hati-hati teman-teman.